Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya agar kita selalu berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, tujuan dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, dapat menulis cerita pendek dan memperhatikan unsur-unsur pembangun dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan sebuah bentuk karya sastra berupa prosa naratif yang bersifat fiktif. Cerpen cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Karya fiksi yang lebih panjang seperti novel. Karena cerita-cerita pendek mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, dan bahasa secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Adapun yang menjadi ciri cerpen diantaranya yaitu: yang pertama, isinya cenderung kurang kompleks. Yang kedua, fokus cerita terpusat pada satu kejadian. Yang ketiga, hanya menggunakan satu cerita yang rapat. Yang keempat, tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diulas secara kilas. Yang kelima, setting yang digunakan biasanya tunggal. Yang keenam, tempo waktunya relatif pendek. Yang ketujuh, menampilkan konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya. Dalam cerpen terkandung unsur-unsur intrinsik, yaitu yang pertama tema, yang kedua plot atau alur, yang ketiga penokohan atau perwatakan, yang keempat setting atau latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat. Pertama yaitu tema. Tema yaitu pokok gagasan menjadi dasar pengembang cerita pendek. Tema suatu cerita mensegar baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Bisa saja temanya itu dititipkan pada unsur penokohan, alur, ataupun pada latar. Yang kedua yaitu plot atau alur. Plot yaitu rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama sehingga menggerakkan jalan cerita melalui perkenalan, klimaks, dan penyelesaian. Pada umumnya terdiri dari atas beberapa tahap. Pertama, menguraikan cerita penokohan, yaitu pilihan masalah atau konflik. Tahap ini menceritakan persoalan yang dihadapi pelaku cerita. Dalam tahap ini akan terjadi konflik antar pelaku. Selanjutnya yaitu konflik memuncak. Tahap ini menceritakan konflik yang dihadapi pelaku semakin meningkat. Selanjutnya puncak ketegangan atau klimaks. Ini merupakan menggambarkan ketegangan masalah dalam cerita atau masalah itu telah mencapai klimaks atau puncak. Pada ketegangan menurun. Tahap ini menceritakan masalah yang telah berangsur-angsur dapat diatasi dan dikhawatirkan mulai hilang. Penyelesaian. Ini menceritakan masalah tersebut sudah dapat diatasi. Pengarang memberikan pemecahan dari semua peristiwa sebelumnya. Yang ketiga, penokohan dan peran. Penokohan yaitu cerita pengarang menggambarkan dan mengembangkan watak para pelaku yang terdapat di dalam karyanya. Untuk mengetahui watak pelaku cerita, yang pertama, apa yang dilakukan pelaku. Yang kedua, apa yang dikatakan pelaku. Yang ketiga, bagaimana sikap pelaku dalam menghadapi persoalan. Yang keempat, bagaimana penilaian pelaku lain terhadap dirinya. Selanjutnya yaitu yang keempat, setting atau latar. Latar yaitu tempat dan waktu terjadinya cerita. Latar ini berguna untuk memperkuat tema, menuntut watak tokoh, dan membangun suasana cerita. Latar terdiri atas latar tempat, waktu, dan sosial. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada beberapa macam sudut pandang atau bercerita. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang memakai istilah aku untuk menghidupkan tokoh, seolah-olah dia menceritakan pengalamannya sendiri. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Pengarang memilih salah satu tokohnya untuk menceritakan orang lain.
tokoh yang diceritakan itu disebut dia. Ada juga sudut pandang pengarang sebagai pencerita, yaitu pengarang hanya menceritakan apa yang terjadi, seolah-olah pembaca menonton pementasan sandiwara. Pembaca hanya bisa menafsirkan cerita berdasarkan kejadian, dialog, dan pembuatan para pelaku. Pengarang tidak memberikan petunjuk atau tuntunan terhadap pembaca. Ada juga sudut pandang serba tahu, yaitu pengarang seolah serba tahu segalanya. Ia dapat menciptakan apa saja yang diperlukan untuk melengkapi ceritanya sehingga mencapai efek yang diinginkan. Pengarang bisa mengomentari kelakuan para pelakunya dan dapat berbicara langsung dengan pembaca. Yang keenam yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya kepada pembaca atau pendengar. Pesan bisa berupa harapan, nasihat, kritik, dan sebagainya. Di dalam cerpen ada juga unsur ekstrinsiknya, yaitu yang pertama latar belakang pengarang, yaitu kehidupan pengarang dan kejiwaannya berpengaruh terhadap proses penciptaan karya sastra. Yang kedua, aspek-aspek sosial politik. Situasi sosial politik seperti masalah ekonomi, budaya, dan pendidikan akan berpengaruh terhadap karya sastra. Yang ketiga, hasil pemikiran manusia atau masyarakat. Hasil pemikiran manusia baik berupa ideologi, filsafat, maupun juga berpengaruh terhadap karya sastra. Kedekatan sastrawan dengan Tuhan, misalnya akan melahirkan karya sastra yang syarat dengan pesan religius. Yang keempat yaitu semangat zaman yang dimaksud di sini menyangkut masalah aliran seni yang digemari pada saat ini. Selanjutnya yaitu cara membuat cerpen. Ada beberapa hal yang harus dipahami dan diperhatikan ketika Anda hendak membuat sebuah cerpen. Yang pertama yaitu tema. Setiap tulisan yang dibuat tentu harus memiliki arti atau pesan yang tersirat agar hasilnya bisa dinikmati. Untuk itu, Anda memerlukan sebuah tema yang berfungsi sebagai tali penghubung antar awal cerita dan akhir cerita. Apapun yang ingin Anda tulis, usahakan selalu berkaitan dengan tema ini. Yang kedua yaitu tempo waktu. Tempo waktu penceritaan dalam sebuah cerpen sangatlah pendek, yakni hanya dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam. Tempo yang singkat ini hanya biasanya berupa gambaran tentang satu kejadian yang dialami atau terjadi dalam kehidupan tokoh utama. Usahakan agar tema yang Anda angkat tadi bisa dimunculkan dalam kejadian yang dialami si tokoh. Yang ketiga yaitu setting. Ingat, setting dalam cerpen ini bersifat tunggal. Jadi, Anda harus pintar dalam memilih setting. Usahakan agar setting yang dipilih itu cukup familiar dengan calon pembaca agar mereka pun bisa merasakan suasana cerita melalui setting yang Anda pilih tadi. Yang keempat, penokohan. Tokoh dalam cerita pendek sangatlah terbatas dan itu pun hanya dibahas sekilas. Jadi, jangan terlalu banyak menyertakan tokoh dalam cerpen. 1-2 tokoh rasanya sudah sangat cukup sehingga efektivitas cerita tetap terjaga. Yang kelima, alur. Alur ini akan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah cerita. Munculkan alur yang baik di awal paragraf cerpen Anda agar pembaca merasa tertarik dan penasaran untuk mengetahui kelanjutan cerpen yang Anda buat. Yang keenam yaitu baca ulang. Sebelum mempublikasikan cerpen yang Anda buat, sebaiknya Anda membacanya terlebih dahulu. Perhatikan penggunaan tanda baca dan tata bahasa yang Anda pakai. Jika dua hal ini Anda abaikan, bukan mustahil cerita yang menarik sekalipun akan kehilangan maknanya, karena pembaca sudah lebih dulu terpengaruh oleh format penulisan yang tidak rapi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam membuat cerpen. Yang pertama, pilih titik narasi sudut pandang cerita pendek. Anda dapat menulis kisah sebagai dalam salah satu karakter atau orang pertama, atau sebagai narator terpisah yang menyajikan hanya satu pikiran karakter dan pengamatan, atau orang ketiga yang terbatas, atau sebagai narator terpisah yang menyajikan pengalaman dan pengamatan dari beberapa karakter, atau orang ketiga yang maha tahu. Titik pertama orang pandang akan mengacu pada karakter sentral sebagai aku, bukan dia atau dia.
Yang kedua, pengembangan dan kekuatan dari sudut pandang narasi akan menentukan jalan cerita. Tentu saja sudut pandang orang ketiga akan lebih leluasa mengeksplorasi si tokoh dan bagaimana penokohan berlangsung, namun akan kehilangan greget dalam proses pencarian jati diri. Yang ketiga, buat protagonis atau karakter utama. Ini harus menjadi yang paling berkembang dan biasanya berkarakter paling simpatik dalam cerita. Yang keempat, buat masalah atau konflik atau sudut kerja bagi protagonis. Konflik dari cerita pendek harus mengambil salah satu dari 5 bentuk dasar: orang versus orang versus dirinya sendiri, orang versus alam, orang versus masyarakat, atau orang versus Tuhan atau nasib. Jika Anda memilih konflik orang versus orang, membuatnya antagonis untuk melayani mereka yang protagonis, maka harus ada pertentangan yang fair. Yang kelima yaitu menetapkan karakter terpercaya dan pengaturan dengan deskripsi yang jelas dan dialog untuk menciptakan cerita di mana pembaca akan peduli. Selanjutnya yaitu yang keenam, membangun ketegangan cerita pendek dengan memiliki tokoh protagonis yang dirhad mati-matian, bahkan mengalami beberapa usaha yang gagal untuk memecahkan dan mengatasi masalahnya sendiri. Yang ketujuh, menciptakan krisis yang berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi protagonis untuk memecahkan masalahnya. Yang kedelapan, menyelesaikan ketegangan dan membuat protagonis lolos dari lubang jarum melalui kreativitas, keberanian, intelijensian, atau atribut positif lainnya. Hal ini biasanya disebut sebagai klimaks cerita. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, memperpanjangkan fase resolusi. Jika Anda suka dengan merefleksikan tindakan. Sekian materi pembelajaran. Semoga dari materi tadi dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih.